Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman semua menonton podcast kali ini. Sebelumnya, kenalin aku Raihan dan rekan aku Anin yang akan membawakan podcast pada kali ini. Pada hari ini kita akan berbincang dengan seorang dalang yang berasal dari Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Beliau bernama Ki Panji Laksana. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Ki? Baik, Iya. Oke, ngomong-ngomong nih ya, Ki. Untuk Ki Panji sendiri, apakah betul sudah menjadi dalang dari usia 16 tahun? betul. Saya dari umur 16 tahun. Tahun 2016 saya itu kelas 2 SMK seperti kayak kalian. Saya sudah menjadi dalang. Kalau boleh tahu nih ya, Ki, bagaimana awal mulanya Ki Panji tertarik untuk menjadi dalang? Kalau awal mula itu apa ya? Mungkin digerakkan oleh Tuhan. Jadi itu masih usia balita. Saya dulu zaman Indosiar masih sering menayangkan wayang kulit setiap malam minggu. Saya itu sudah sering nonton itu. Lalu setelah itu saya ingin belajar dan ingin memiliki wayang. Setelah memiliki wayang belajar sendiri gitu. Jadi dari garis keturunannya Ki Panji sendiri tuh memang ada yang menjadi peseni Kalau keluarga besar ada, jadi kakak sepupu dari mbah saya itu dalang kondang di Banyumas itu Ki Sugito Purwocarito. Itu. Berarti Ki Panji ini menjadi dalang itu dari umur 16 tahun. Pasti sudah banyak tantangan dan rintangan besar yang dihadapi. Kalau boleh tahu nih, tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjadi dalang ini apa? Kalau tantangan itu semua tergantung dinamikanya itu berbeda-beda. Jadi relatif sih. Kalau tantangan kalau kita yakin kalau ini secara garis besar saja, kalau kita yakin kepada kehidupan kita, tantangan itu nggak ada yang berat karena sesungguhnya Tuhan memberikan ujian itu pasti kamu mampu. Kalau di dalam pedalangan itu ya kalau kita sedang pikirannya nggak begitu jernih untuk menghafalkan ataupun membuat si boneka wayang itu lebih kelihatan hidup gitu ya, dan juga memiliki rasa orang menonton itu biar bagaimana sih orang itu bisa tertarik ikut ketawa, ikut sedih, ikut nangis, itu memang harus benar-benar dipersiapkan. Nah, lalu ada lagi tantangan yang ini pengalaman pribadi. Kalau mau dalang itu memang harus disiapkan segala sesuatunya. Karena beberapa kali kejadian itu ada kejadian mistis. Wow. Apa tuh, Kalau Pak? boleh tahu diceritain satu aja nih. Kalau satu ya waktu itu tahun 2022 di bulan Desember itu waktu mau dalang Hamin berapa ya? Hamin 3 itu kayak ada mercon jeblos jedor ya, di atas rumah itu sekitar jam 2 pagi. Jadi itu memang goda ya. Kuat nggak sih? Sanggup nggak sih? Baik ya, Ki, melanjutkan tadi terkait pernyataannya Ki Panji terkait persiapan. Nah, biasanya apa saja sih yang dipersiapkan Ki Panji sebelum melakukan pementasan wayang? Yang jelas mental. Ya, mental itu harus dipersiapkan. Kalau mentalnya lemah, bisa-bisa itu lagi dalang terus ngomong, ada yang komen gitu terus turun gitu tidak dalangi. Memang mental. Yang kedua adalah persiapan materi. Apa yang akan dibawakan, kisahnya apa gitu. Dan juga yang dipersiapkan juga jangan makan terlalu banyak. Apa hubungannya tuh, Ki? Biar nggak kebut. Ah, Kan semalam duduk loh. Nggak buang air besar, nggak buang air kecil. Coba sakti kan. berarti menjadi dalang ini kan sudah lama. Bisa diceritakan satu mungkin pengalaman paling berkesan selama menjadi dalang, Pak? Paling berkesan menjadi dalang itu di Suraki di demo. Kalau boleh tahu kenapa tuh, Ki? Itu di Jatilawang kemarin karena orang tahu saya itu dalang selesai jam 12. Ternyata nggak boleh. Memang kalau di sana itu Enggak, karena jadwalnya itu kan pagi masih ada kegiatan gitu. Jadi itu jadwal sampai wayangan sampai jam 12. Nah, orang tahu itu setelah mau selesai jam 12 geger. Nah, itu bubar jam loro, bubar jam 3 gitu, bubar kasih gitu. Nah, yang lucu di bawah debogan itu
ada tulisan-tulisan. Ini nggak lagi sembung ya. Iya. Aja bubar gasik mas, dalam main gitu ya, dibuka ada uangnya 100.000. Ada lagi dari itu loh, dari tutup snack itu bekas. Iya. Mas, pangapunten ampun bubar gasik dibuka 50.000 gitu. Amplop itu waktu di Jatilawang, itu real itu. Bubar gasik, yang kedua itu yang kedua, yang pertama itu di Cilongok. Gitu, di Cilongok juga di Mirip-mirip kejadian. Iya, penonton itu tahunya saya dalam belajar mungkin ya waktu itu 2018 atau 2019 ya. Nah ternyata setelah saya pentas ada kabar selesai jam 12, wah diprotes harus selesai sampai jam pagi. Kalau misalnya itu sudah terjadi mau nggak mau Ki Panji masukkan atau bagaimana? Ya kalau gitu saya langsung mengambil kebijakan ya, mengambil inisiatif. Tetap karena paginya ada acara, jadi saya nggak bisa sampai subuh. Gitu saya menjelaskan. Oke, saya bonusi lah sampai jam 2. Gitu. Penonton itu jam 2 itu masih banyak banget. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah ya Ki. Oh ya Ki, untuk sekarang ini kan kita sudah memasuki era digital ya. Nah, kalau boleh tahu, menurut Ki Panji sendiri, bagaimana perkembangan seni wayang pada era digital saat ini? Kalau perkembangan seni wayang itu memang dinamis. Saya katakan pesat. Setiap dekade, setiap era itu dari dulu itu udah ada wayang sandosa, di mana wayang itu dipadukan dengan musik-musik seperti jazz, blues gitu. Terus ada juga dengan visualisasinya dengan wayang orang. Nah, sekarang itu lebih ke bagaimana cara promosinya. Ya, itu sekarang ya ada plus minusnya. Perkembangan iptek, jadi setiap wayang itu ada live streaming. Tapi menjadikan orang malas nonton jadinya nantinya di YouTube gitu. Itu minusnya itu di situ. Kalau boleh tahu nih Ki Panji, pendapat Ki Panji sendiri tentang pentingnya melestarikan budaya wayang di Indonesia. Sangat penting karena wayang itu bagian dari nafas kita menjadi seorang muslim. Karena wayang adalah sarana untuk penyebaran agama Islam, itu untuk yang muslim. Namun terlepas dari itu, wayang sangatlah penting karena di setiap ceritanya itu mengandung pesan moral, nilai-nilai bagaimana kita menjunjung tinggi sebuah etika, sebuah adab, attitude yang itu harus dipegang teguh untuk kaula muda. Dan juga di situ ada seperti hukum alam ya, yang mungkin ada yang mengatakan karma, ada hukum tabur tuai gitu. Di wayang itu selalu dikuatkan bahwa sapa sing disiti ala nang kono wahyune sirna. Jadi apabila orang mendahului menjadi orang tidak baik, bahkan hanya baru niat gitu, itu akan menghambat sebuah tercapaian mungkin seperti keberhasilan dalam hidup gitu. Maka kita harus memegang teguh belajar menjadi orang baik, karena orang baik itu tidak ada masanya. Dimulai dari kapan, diakhiri sampai kapan, itu semua tergantung yang melaksanakan, tergantung orang itu sendiri gitu ya, walaupun susah. Iya, jadi nggak ada pensiunan orang baik gitu. Itu yang saya ambil saripatinya dari sebuah wayang dan saya masukkan di skripsi saya itu. Siap. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Ki, menurut Ki Panji sendiri nih, apa harapan dan juga pesan untuk generasi muda agar tetap terus melestarikan wayang? Harapan saya jangan sampai melupakan, karena budaya yang paling tepat di suatu daerah itu adalah budaya yang sampai saat ini ada. Itu budaya dari luhur. Kenapa itu dilestarikan? Karena itu memiliki nilai-nilai baik yang sangat banyak. Maka budaya itu perlu sekali untuk kita rawat, kita jaga keberadaannya. Jangan sampai setelah diakui negara tetangga, baru kita merasa tidak terima. Lu dari kemarin ngapain? Nah, gitu. Jadinya minimal kita tahu, paham,
cinta, syukur bisa. Baik, karena waktunya terbatas, kami berdua ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ki Panji Laksono yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir pada perbincangan kita kali ini. Podcast kali ini cukup sekian ya teman-teman, akan kita sambung kembali di podcast berikutnya. Kami berdua pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih karena sudah menonton podcast kali ini. Sampai jumpa di Aspot berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.